Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi dengan saya Kaifa Fauzia dengan nomor NIM 877645477 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini kita akan membahas pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dan relevansinya di era digital. Teman-teman, apakah kalian tahu berapa tinggi gedung tertinggi di dunia? Apakah 800 meter atau lebih? Tapi, seberapa kokoh gedung tersebut? Teman-teman, seberapa kokoh gedung tersebut tergantung fondasinya. Begitu juga pada paradigma yang sama berlaku untuk pendidikan kita. Lantas, apa makna pilar dalam konteks pendidikan? Teman-teman, pilar dalam konteks pendidikan bermakna nilai-nilai fundamental, prinsip dasar, atau fondasi falsafah yang menjadi fondasi utama suatu sistem pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi sebagai tiang penguat yang menentukan arah, tujuan, dan karakter sistem pendidikan itu sendiri. Pilar pendidikan menopang pembentukan karakter peserta didik, menjadi pedoman utama dalam pembelajaran, metode, kurikulum, dan juga guru turut bergantung pada pilar tersebut. Maka, apabila pilar tersebut lemah atau rusak, pendidikan pun akan gagal membentuk manusia yang seutuhnya. Selanjutnya, yakni prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terdapat 3 prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang biasa kita sebut dengan Ing Marso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Ketiganya menjadi pilar-pilar yang beliau tancapkan untuk memperkuat sistem pendidikan di Indonesia. Kita bahas satu persatu yuk. Untuk yang pertama, Ing Marso Sungtulodo atau di depan memberikan teladan, ini bermakna bahwa pengajar atau pendidik harus menjadi teladan dan contoh yang baik kepada peserta didiknya. Yang kedua, yakni Ing Madya Mangunkarso atau di tengah membangun semangat, ide, dan juga prakarsa. Ini bermakna bahwa guru tidak hanya memberikan ilmu, tetapi juga mendorong peserta didiknya untuk berpikir kritis, berkreasi, dan menciptakan solusi sendiri. Dan yang ketiga, yakni Tuturi Handayani, yaitu di belakang memberikan dorongan, motivasi, dan juga arahan. Pilar ketiga ini menekankan pendampingan. Guru memberikan ruang berkembang bagi peserta didiknya secara mandiri. Namun, guru tetap siaga memberikan dukungan ketika diperlukan. Analisis relevansi ketiganya di era digital. Teman-teman, di era digital ini, guru berada di balik layar. Lantas, bagaimana pilar pendidikan dapat bertahan? Kita bahas melalui analisis relevansi satu persatu. Yang pertama, dapat kita lihat dari tantangan ledakan informasi. Di era digital ini, anak-anak bisa mengakses banyak informasi dengan googling jawaban dalam waktu sangat singkat. Peran Ing Marso Sungtulodo atau di depan memberikan teladan turut mengalami sedikit perubahan. Guru bukan lagi sumber informasi utama, tetapi guru tetap menjadi pemandu etika di era digital, yakni dengan memandu bagaimana cara menyaring hoax, bagaimana etika berkomentar, dan sebagainya. Analisis relevansi yang kedua dapat kita lihat tantangan karakter dan isolation. Digitalisasi dapat membuat anak-anak cenderung anti dan antisosial. Prinsip Ing Madya Mangunkarso akan membangun inisiatif relevan menjadi kunci untuk melibatkan peserta didik dalam peran kolaboratif agar peserta didik tidak hanya menjadi individu yang isolatif. Dan analisis relevansi yang ketiga dapat kita lihat dari tantangan hilangnya sosok pengamat. Dengan pembelajaran daring,
guru akan sulit melihat langsung perkembangan peserta didiknya. Namun, prinsip tuturi handayani atau menyemangati dari belakang sangat relevan. Guru harus menjadi ahli membaca isyarat lewat chat, memberikan tugas personal agar siswa merasa diatasi, bukan sekedar dikirimi link materi saja. Selanjutnya, mari kita refleksi sejenak tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini, terutama di era digital ini. Saat ini, pendidik sering mengeluh tentang kualitas dan karakter peserta didiknya. Maka solusinya bukan lagi tentang teknologi yang canggih, tetapi kembali ke esensi pendidikan, yakni education in character building. Gadget adalah alat, guru adalah jiwanya. Selama kita memegang teguh pilar-pilar tersebut, maka teknologi hanyalah fasad dan manusia tetap menjadi tuannya. Teman-teman, untuk yang terakhir tetap kuatkan fondasi, karena gedung tanpa pilar akan roboh. Sekian presentasi dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.